saya akan melakukan percakapan pra-observasi guna memenuhi tugas modul 2.2 tentang coaching untuk supervisi akademik. Inilah percakapan yang kami lakukan bersama dengan guru kelas 5 di SD Negeri Taraban 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Betiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Gimana kabarnya, Betiko? Sedang sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sehat, Bu. Seperti biasa, saya sedang sibuk belajar karena ingin anak-anak itu menjadi anak yang pintar, kreatif, dan juga inovatif. Berkaitan tugasnya Betiko tadi ingin meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apakah Betiko mempunyai rencana dalam waktu dekat ini melakukan pembelajaran untuk memenuhi ekspektasinya Betiko? Ini Bumi, insya Allah dalam waktu dekat saya sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSE dan juga disiplin positif. Wow, luar biasa. Kira-kira nanti Betiko akan mengajarkan mata pelajaran apa, KD apa, boleh tahu dong pembelajarannya nanti diferensiasi itu seperti apa? Saya akan mengajar mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan bagi makhluk hidup. Diferensiasi yang akan saya praktikkan adalah diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Oh iya, boleh tahu dong apa sih tujuan pembelajaran diferensiasi yang nanti Betiko sampaikan di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu ada 3 kepada siswa yang sesudah berdasarkan diferensiasi konten. Yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan bagi makhluk hidup, siswa dapat menguji cobakan siklus air secara sederhana dengan benar. Yang kedua, dengan membaca artikel tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan bagi makhluk hidup, siswa dapat mengetahui berbagai proses siklus air dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan bagi makhluk hidup, siswa dapat menjelaskan dampak negatif perilaku manusia yang berpengaruh pada siklus air dengan benar. Wow, lengkap sekali. Oh, jadi tadi tujuannya ada 3. Kemudian konten materinya juga tadi dibedakan ya Betiko ya. Ada 3. Kemudian boleh tahu dong bagaimana pengembangan apa saja yang nanti akan Betiko lakukan ketika pembelajaran berdiferensiasi. Begini Bu Mif, di samping diferensiasi konten, saya juga akan mengembangkan diferensiasi proses dan produk. Di mana diferensiasi produk yaitu dengan cara siswa mengerjakan LKPD yang berbeda. Sedangkan diferensiasi proses yaitu masing-masing siswa dalam kelompok akan melakukan aktivitas yang berbeda, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Wah, menarik sekali nih. Ya. Jadi diferensiasi tersebut nantinya apa saja yang akan Betiko lakukan atau kembangkan? Ada lagi Bu Mif, selain diferensiasi tadi, saya juga akan mengembangkan 5 KSE dan juga disiplin positif dalam pembelajaran. Begini Betiko, menyambung pembicaraan tadi ya. Seperti apakah Betiko nanti akan menerapkan KSE juga disiplin positif dalam pembelajaran di kelas nanti? Untuk KSE itu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga mengenalkan teknik stop dan roda emosi. Di samping itu juga disiplin positif selama dalam pembelajaran di mana siswa-siswi kondusif dalam meyakini kelas yang adil. Jadi nanti siswa itu terintegrasi semuanya ya, baik diferensiasi, KSE, juga disiplin positif. Nah, saya yakin nanti akan sangat menarik Betiko. Nah, dalam hal ini kira-kira strategi apa saja yang nantinya Betiko terapkan dalam pembelajaran tersebut?
pembelajaran yang akan saya lakukan itu yang pertama berdiferensiasi, pengembangan essay dan disiplin positif, dan juga mode pembelajaran PBL di mana yang berpusatkan pada siswa. Sepertinya menarik sekali ini Bu Tiko. Saya jadi semakin tertarik dan tidak sabar ini ingin segera melihat KBM-nya di kelas. Semoga sukses ya Bu Tiko. Amin, makasih selalu bimbingannya. Insya Allah Bu Tiko, saya yakin nanti akan lancar, kemudian akan dimudahkan kalau kita selalu bersemangat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Saya yakin dedikasi Bu Tiko itu sudah tidak diragukan. Mudah-mudahan kita selalu diridhoi dalam perjalanan untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Terima kasih waktunya Bu Tiko. Sama-sama. Maaf saya mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjutkan tugas yang kemarin sempat terjeda, yaitu melakukan wawancara pasca observasi sebagai tindak lanjut dari tugas modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Inilah wawancara yang kami lakukan bersama dengan guru kelas 5, Ibu Hotikotul Jannah, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tiko, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Umi. Iya. Boleh kembali minta waktunya sebentar Bu Tiko untuk kita bincang-bincang ya. Kemarin tanggal 20 kita sudah melakukan kegiatan yaitu observasi.
Bang Sewu Budiko, kegiatan observasi kemarin adalah salah satu saya melaksanakan tugas untuk melakukan supervisi, ya. Tapi supervisi tersebut didahului dengan kita melakukan sebuah coaching, ya, sebuah wawancara atau brainstorming curah pendapat sebelum kita melakukan panjenengan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan tersebut adalah untuk saya ingin mengetahui panjenengan nanti mengajar seperti apa, kemudian dengan menggunakan strategi apa. Dan kemarin dilaksanakan seperti itu, apa panjenengan merasa tertekan? Tidak mungkin, alhamdulillah. Oh iya, Rasa alhamdulillah. sekali. Ya. Jadi kita ubah paradigma yang lalu bahwa supervisi adalah untuk menilai, mencari hal kelemahan dari seorang guru. Tapi yang sekarang kita ubah paradigmanya bahwa supervisi itu adalah mengoptimalkan kemampuan dari guru, karena yakin bahwa setiap guru itu punya kelebihan yang luar biasa yang nanti bisa diekspor kepada muridnya. Dan kemarin saya lihat juga sudah luar biasa begitu. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita begitu. Oke. Begini. Kemarin Budiko pada tanggal 20 Mei begitu sudah melaksanakan, saya lihat, pembelajaran di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi juga dengan KSE, dengan disiplin positif, ya. Bagaimana? Apakah ada pengalaman menarik yang didapatkan dari pembelajaran yang kemarin, Budiko? Alhamdulillah, untuk kemarin pengalaman yang saya dapatkan itu ternyata perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Ya. Kita sebagai guru itu harus mengoptimalkan kemampuan siswa dengan kita memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu. Jadi perbedaan itu bukan kendala ya, Budiko? Bukan, iya. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seorang guru merasa kesulitan bahwa siswanya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi guru tidak boleh patah semangat. Guru harus mencari solusi treatment pembelajaran yang paling sesuai untuk anak-anaknya, begitu ya? Betul, Bu. Iya. Kemudian dari KBM tersebut, boleh tahu tidak apa Budiko sudah mencapai target? Untuk mencapai targetnya, jika melihat parameternya itu sudah, tetapi saya ingin lebih meningkatkan lagi. Hanya sekedar bukan tuntas KKM saja, seperti itu. Oh, bagus sekali. Jadi kalau KKM kelas atau KKM secara yang di kemarin standarkan sudah mencapai, Sudah, tapi iya. Budiko juga punya target Iya, lagi, iya. ingin meningkat lagi, Meningkatkan tidak lagi. hanya sekedar Tuntas KKM saja. tuntutan KKM saja. Lah, kemudian dari sinilah pastinya Budiko tahu dong, kemarin sudah melakukan pembelajaran, kira-kira kelebihan dari pembelajaran itu apa yang kemarin dilakukan? Untuk kelebihan pembelajaran yang saya lakukan, itu saya sudah menyajikan materi sesuai dengan keberagaman yang dimiliki oleh anak atau diferensiasi konten. Nah, kemudian dilakukan juga proses anak, yaitu kemampuan tinggi itu melakukan pembelajaran dengan cara uji coba. Sedangkan yang nilainya sedang itu dengan cara membaca artikel. Kalau yang lebih rendah lagi itu dengan melihat video pembelajaran, seperti itu. Ya. Jadi kemarin itu cara menggolongkannya dengan melakukan pretest. Pretest, Ya, jadi sebelum. kita mengetahui kemampuan awalnya, Iya, gitu. Jadi kesiapan anak belajarnya diketahui dengan melakukan pretest. Setelah itu dikelompokkan, ada 3, ya, belajar dengan percobaan, kemudian dengan artikel, kemudian lagi dengan video pembelajaran. Nah, kalau sudah dengan 3 seperti itu, apakah sudah melampaui target Budiko? Itu sudah melampaui atau belum? Itu sudah, Bu. Iya. Sudah melampaui target, iya. Kemudian anak-anak juga akan merasa semangat di dalam pembelajaran. Ya, jadi kemarin salah satu indikatornya itu dengan adanya 3 treatment tersebut, Iya. anak-anaknya semua semangat, Iya, dan antusias gitu ya. betul, Bu. Jadi mereka ada yang bekerja dengan percobaan, Iya, ada yang dengan artikel. membaca artikel, kemudian ada juga dengan yang Melihat mengamati video. Ya. pembelajaran. Pastinya dong, tadi kan siswanya merasa bersemangat, Iya. kemudian siswanya semua merasa senang. Nah, di samping tadi kelebihannya, Budiko juga pasti tahu dari pembelajaran itu apakah ada kekurangannya, dan kekurangannya seperti apa, Budiko? Untuk kekurangan di dalam pembelajaran itu jelas ada ya, Bu, ya. Yaitu saya merasa dalam menyimpulkan materi dari masing-masing kelompok itu kurang. Yeah.
Sehingga ada beberapa siswa yang belum mendapatkan pemahaman penuh sehingga nilainya masih di bawah KKM seperti itu. Wow, berarti pada saat ketika tadi anak tiga belajar dengan tiga macam kegiatan, ternyata Bu Dikoh merasa sendiri saya belum menyimpulkan secara umum. Ini loh kelompok 1 belajar dengan percobaan, ini hasilnya seperti ini, ada 3 ya, ada kegiatan tahapan dalam siklus apa saja begitu ya. Jadi kemudian kelompok 2, kelompok 3, jadi panjenengan belum menyimpulkan secara umum. Iya. Oke, berarti dari sini Bu Dikoh tahu kelemahannya. Kalau tahu kelemahannya, beritahu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa itu Bu Dikoh? Iya, itu saya kurang menyadari kalau mengembang materi dan penarikan kesimpulan secara umum belum menyentuh 3 materi yang berbeda. Jadi wajar jika ada anak yang belum tuntas atau belum tuntas sesuai dengan KKM yang diharapkan. Jadi menyimpulkan dari 3 materi yang berbeda, merasa bahwa materinya ini masih belum maksimal ketika menyimpulkan. Oh iya, boleh tahu dong kalau begitu berapa anak sih yang sudah tuntas dan berapa anak yang belum? Ini kebetulan anak kelas 5 jumlahnya 15. Yang sudah tuntas ada 11, yang belum ada 4 anak. Cukup bagus juga Bu Dikoh. Kalau boleh tahu ya, Ibu kalau disuruh menilai sendiri pembelajaran kemarin yang dilakukan itu kira-kira sudah mencapai nilai berapa? Gimana berapa ya? Kalau saya sendiri itu nilainya 8 karena saya merasa cukup maksimal seperti itu. Kalau sudah nilai 8, kalau dalam diri hati kita sendiri sudah merasa puas atau belum, atau ingin meningkatkannya? Sebenarnya belum puas. Karena ingin meningkatkan menjadi 9. Karena kalau 10 itu kan nilainya sempurna. Jadinya 9 itu 9 aja ya. Oke, bagus sekali. Yang terus bersemangat. Tadi kalau Bu Dikoh ingin merencanakan menjadi nilai 9, seperti apa tindak lanjut pengembangan yang akan Bu Dikoh lakukan nantinya? Saya akan mengembangkan materinya lebih luas kembali, kemudian memberikan penekanan pada kesimpulan lebih intensif, dan akan mengembangkan produk kepada siswa yang lebih kompleks, serta melatih pengembangan KSE dan disiplin positif, sehingga siswa akan merasa nyaman, tertib, dan mencapai hasil yang lebih maksimal kembali. Seperti itu. Iya, jadi di samping tadi pembelajaran diferensiasi juga menciptakan KSE supaya anak di situ merasa tertib, merasa nyaman. Iya, wah menarik sekali ini Bu Dikoh. Ya, boleh tahu dong seperti apa sih deskripsinya nantinya? Lebih real lagi, tindak lanjutnya Bu Dikoh itu seperti apa? Begini Bu Mif, untuk pengembangannya produk saya akan menugaskan siswa untuk membuat karya yang lebih inovatif, seperti membuat video pembelajaran hasil percobaan secara sederhana, kemudian membuat maket dimensi tentang siklus air, dan menyusun laporan, serta membuat kartu-kartu soal yang berkaitan dengan materi siklus air, seperti itu. Nah, luar biasa sekali ini Bu Dikoh. Memang panjenengan guru yang berdedikasi, kreatif, juga memiliki semangat yang luar biasa. Saya apresiasi. Bu Dikoh, boleh saya berikan masukan? Boleh Bu Mif, dengan senang hati. Oke, begini. Kalau tadi untuk mengukur salah satu keberhasilannya dengan menggunakan pretest, alangkah lebih baiknya lagi supaya anak-anak berkembang literasinya itu dalam pretest tersebut, atau nanti tugas untuk PR-nya berikan soal-soal yang diambil, soal-soal yang memiliki grade yang tinggi, yaitu hot ya. Soal itu bisa panjenengan ambil dari internet. Nah, tetapi yang ada ada keterkaitan dengan materi siklus air. Nah, jadi anak tidak hanya menjawab soal dengan jasing, jawab singkat, tapi baca dulu materi uraiannya seperti apa, kemudian nanti dia tahu clue-nya atau intinya yang dimaksud pertanyaan itu apa. Jadi ini menajamkan literasinya. Gitu ya Bu Dikoh ya. Iya, oke. Yang jelas saya sudah merasa bangga punya guru yang luar biasa, kreatif, dedikasinya tinggi, dan saya apresiasi terhadap ide, juga terhadap kemampuan dan juga semangatnya Bu Dikoh. Mudah-mudahan selalu sukses. Amin ya Allah. Terima kasih sekali Bu Mif bimbingannya. Oke.
kita bismillah, mari bersama-sama bersemangat. Indonesia maju kalau gurunya juga mampu mengubah paradigma, ya, mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan, ya. Insya Allah seperti itu. Begitu saja Bu Diko, terima kasih sekali kemarin atas waktunya. Saya bisa masuk di Bu Diko, melakukan observasi dan melakukan supervisi, dan hari ini juga saya bisa mengetahui Bu Diko rencana ke depan untuk pengembangannya seperti apa yang luar biasa. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah real, dan akan memiliki dampak kepada pembelajaran kepada siswa yang meningkatkan kualitas untuk siswa-siswa kita. Terima kasih Bu Diko waktunya. Ya, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.